sama Bu Yos yang sudah membuka. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Shalom. Selamat bulan Juni. Selamat tanggal 1. Haleluya, boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Hari ini ada judul yang sangat intim Bapak Ibu. Intimacy dengan Tuhan, judulnya mengenal Tuhan Yesus. Ini judulnya serius banget Bapak Ibu, sangat serius. Amat sangat terlalu serius. Tuhan Yesus tidak menginginkan sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu jadi Kristen tapi tidak mengenal Dia. Dia tidak mementingkan agama. Dia mementingkan kita mengenal pribadinya, katakan amin. Dia tidak amazed dengan jumlah Kristen yang bertambah. Dia amazed waktu ada perempuan perdarahan yang tidak dihitung dunia, yang disuruh pergi jangan menjamah. Bahkan menurut Taurat dia tidak boleh menyentuh Yesus ataupun orang lain. Tapi dia percaya dan dia tahu. Bahkan pada waktu itu tertulis tidak dengan jelas. Apakah dia sudah mengenal Yesus waktu itu? Belum tertulis. Tapi dikatakan dia sudah mendengar tentang Yesus. Baru mendengar Bapak Ibu, tidak kenal. Tapi dia percaya dan dia jamah jumpai jubahnya. Dan seketika itu juga perdarahannya berhenti. Lebih daripada itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau kita mengenal Dia. Katakan amin Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu harus pegang, begitu bicara Yesus, seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu, katakan amin Bapak Ibu, bicara tentang dirinya. Semua, mau bicara tentang Ayub, mau bicara tentang Daniel, mau bicara tentang Esther, tentang Adam, semua di kitab lama baru, perjanjian lama baru ini hanya berbicara tentang satu pribadi namanya Yesus. Kita lihat Bapak Ibu ya, betapa pengenalan akan Tuhan ini vital. Katakan vital Bapak Ibu. Esensi yang utama. Amin. Kita lihat Bapak Ibu Ayub. Ayub 3 ayat 1 sampai 3. Ayub 3 ayat 1 sampai 3. Beberapa kali kita pernah membahas tentang Ayub ini Bapak Ibu. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Dia mengutuki hari kelahirannya Bapak Ibu. Menyesal. Aden memati nih nah. Bahasa Balinya. Begini hidup saya gak ada guna. Ayat keduanya Bapak Ibu. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Dia mengutukinya Bapak Ibu, ayat ke-10. Karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Dia mengutuki dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia menyesal dia telah hidup. Dan satu lagi kita akan lihat Bapak Ibu. Betapa Ayub ini kemudian di Ayub 10, mohon maaf mungkin belum tertulis. Ayub 10 ayat 18 sampai 22. Apalagi yang dia katakan Bapak Ibu. Mengapa engkau, dia bicara kepada Tuhan Bapak. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Selanjutnya sampai ayat 22. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Katanya lebih baik begitu Bapak Ibu. Ayat 21. Haleluya. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat yang terakhir. Dan negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan.
Inilah kata-kata yang dia ucapkan pada waktu mengalami penderitaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Anaknya mati, ternaknya habis, rumahnya habis, Bapak Ibu. Istrinya mengolok-olok dia. Sembah itu Tuhan yang kau puji-puji selalu, kata istri. Sahabat-sahabatnya mengejek dia. Sehingga keluarlah kata-kata ini. Tetapi Bapak Ibu, di Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Langsung mantanku. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Makasih banyak Pak Mika, Bu Yos. Bapak Ibu sekalian, Ayub itu sangat saleh, Bapak Ibu. Hidupnya saleh. Dan Tuhan percaya bahwa dia bisa melewati apa yang Tuhan lagi tes dan tunjukkan kepada iblis. Dan juga kesempatan memberkati Ayub lebih dahsyat lagi. Tidak hanya apa yang terhilang, tetapi yang terutama pengenalan akan Tuhan terjadi pada Ayub. Maka pada waktu Bapak Ibu dan saya mengenal Yesus, katakan amin. Maka segala sesuatu akan dilihat berbeda Bapak Ibu. Semuanya akan dilihat berkat, katakan amin. Semuanya akan dilihat baik. Semuanya akan dilihat mulia. Itu mata Ayub setelah mengenal Tuhan Bapak Ibu. Dan dia dipulihkan. Maka disebutkan di ayat 12 daripada Ayub 42. Mulai dari ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabat. Dan uniknya Bapak Ibu di ayat-ayat sebelumnya dari ayat 7 sampai 9. Tuhan hanya berkenan kalau persembahan itu dipersembahkan oleh Ayub. Jangan kasih orang lain mempersembahkan korban yang akan dibawa. Haruslah hambaku Ayub yang mempersembahkannya. Karena dia sekarang mengenal Tuhan dengan benar. Seluruh perkataan-perkataan di Ayub 3, Ayub 10, dia cabut Bapak Ibu. Aku mencabut perkataanku. Jadi sekarang Bapak Ibu kita belajar lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan benar dengan benar. Cabut seluruh perkataan-perkataan yang pernah saya dan Bapak Ibu saudara-saudari ucapkan. Karena saya dulu sering mengucapkan juga hal-hal seperti itu. Tidak kenal. Lebih baik mati, lebih baik tidak berguna begini, lebih baik begini, lebih baik menurut kita yang jahat Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita mengenal dengan dia dengan benar. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat lagi Bapak Ibu, betapa parahnya tidak mengenal Tuhan ini Bapak Ibu. Sebelum kita lihat ayat-ayat yang lain menunjukkan betapa orang tidak mengenal Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 Bapak Ibu. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Bapa, mengenal Tuhan satu-satunya Tuhan Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Bapak Ibu. Mohon maaf,
tidak beragama, tidak dilahirkan dari kelahiran, tapi mengenal secara pribadi. Seperti Ayub mengenal Tuhannya. Filipi 3 ayat 8. Dan Paulus yang semula Saulus tidak mengenal siapa Yesus, bahkan ingin membunuh seluruh orang percaya yang beriman kepada Yesus. Dia menulis ini Bapak Ibu, di Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Semuanya Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu sebut, entah itu kebutuhan, keinginan, keadaan, apapun Paulus katakan pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semua yang disebut kemuliaan di muka bumi ini. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Begitu Ayub berkata, aku cabut, tidak ada lagi kematian. Dalam hidupnya Bapak Ibu, dia menerima kehidupan bahkan dipulihkan 2 kali lipat. Sampai akhir hidup Ayub dia melihat anak cucunya, keturunannya. Dan dia sangat diberkati. Keluarganya yang meninggalkan dia, yang menghina dia, dikatakan kembali lagi Bapak Ibu. Dipulihkan lagi hubungannya. Jadi betapa pengenalan akan Tuhan menjadi sangat serius Bapak Ibu. Karena kita lihat ya Bapak Ibu, Matius 27 ayat 16 sampai 18. Apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki, kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Ia memang mengetahui, Pilatus mengetahui Bapak Ibu, bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena kejahatannya. Yesus Barabas diserahkan karena dipenjara karena besar kejahatannya. Yesus yang disebut Kristus diserahkan karena dengki. Ayat ke-20. Tetapi oleh hasutan, siapa menghasut Bapak Ibu? Imam. Bukan hanya imam biasa, imam kepala. Matius 27 ayat 20. Yang menghasut imam kepala. Dan tua-tua, orang-orang bijaksana Bapak Ibu. Orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Tidak main-main Bapak Ibu. Imam kepala yang pakai topi, jubahnya harus sampai menjuntai. Yang jalannya harus doa di tempat-tempat terlihat. Rohani sekali dia. But not knowing. Tapi tidak kenal. Orang-orang begini yang menyerahkan Yesus. Imam kepala. Orang-orang tua-tua. Dan orang banyak. Orang kebanyakan. Haleluya Bapak Ibu. Untuk dihukum mati. Bahkan ada lagi yang lebih parah Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu ya. Matius 12 ayat 24. Betapa sangat serius Bapak Ibu. Saudara-saudari dan saya kalau sampai tidak mengenal Yesus. Kalau sampai cukup ke gereja seminggu. Cukup terima apa yang disediakan. Without knowing about himself. Tidak kenal dia secara pribadi. Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengar mujizat-mujizat
yang dilakukan Yesus? Mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Hati-hati Bapak Ibu. Dan iblis sangat suka Bapak Ibu tidak mengenal dia. Gereja gereja terima ini terima. Dia sangat serius membuat Bapak Ibu tidak mengenal Yesus. Tapi anytime do religion things, agamawi, imam-imam kepala Bapak Ibu, itu pakar dalam hal-hal agama. Nah, ada firman Tuhan yang mereka tidak tahu. Mereka paham semuanya. Karena sampai ditahbiskan menjadi imam kepala, itu ada prosedurnya Bapak Ibu. Ada tahapan-tahapan sampai didudukkan kamu priest. Kamu chief of priest, kamu kepalanya imam. Sangat serius Bapak. Tapi blind. Nah, di hari ini kita minta dengan sederhana kepada Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Beri saya hati yang mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Enggak pernah dirugikan Bapak Ibu pengenalan itu. Cukup bukti satu saja, banyak bukti Bapak Ibu. Ayub. Begitu dia mengenal Yesus. Bapak Ibu tahu enggak rahasianya kenapa dia dibiarkan begini? Karena harus terlihat sampai akar. Rupanya ada akarnya. Kalau itu tidak dibereskan oleh Ayub, dia tidak menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dia sendiri dalam hatinya, karena orang akan terlihat aslinya Bapak Ibu, kalau dia dipres dengan keadaan. Yesus dipres sampai mati. Aslinya tetap muncul. He is love. Amin. Hanya ada kasih. Hanya ada kebenaran. Hanya ada damai sejahtera. Dia tidak berontak Bapak Ibu di kayu salib. Dia tidak memaki. Dia tidak menyesal dilahirkan Maria Bapak Ibu. Itu yang dia tebus semuanya Bapak Ibu. Dia manusia utuh Bapak Ibu. Dia Tuhan memang tapi dalam raga manusia. Tahukah Bapak Ibu setiap rasa sakit yang Bapak Ibu sebut sakit itu berlaku atas tubuhnya. Apakah kita menganggap, oh kan dia Tuhan, jadi dia bisa dong mengatasi sakitnya. Enggak, dia tidak boleh. Karena dia harus 100% jadi manusia. Rasa sakit itu harus dirasakan oleh dia. Penghinaan itu harus dia terima Bapak Ibu. Rasa nyut-nyut, bengkak. Harus dia rasakan Bapak Ibu, sempurna harus dia rasakan. Supaya dia sempurna bisa berkata, semua sudah selesai. Dia menggenapi dari seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu. Bahwa oleh Yesaya ditulis oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh, harus digenapi. Mazmur menulis bahwa engkau membajak di punggungku, harus digenapi. Engkau membuang undi atas jubahku, harus digenapi. Anggur asam kau berikan aku minum, harus digenapi. Dia ditelanjangi, dipermalukan, harus digenapi. Tidak berbentuk manusia lagi, harus digenapi. Menulis ini Bapak Ibu, saya tidak bisa tahan air mata. Tadi dari pagi-pagi saya tulis ini, saya tidak bisa tahan air mata. Dan Mbak Putu itu orangnya sangat paham saya Bapak. Biasanya saya tulis itu di atas di kamar. Saya tulis tadi di bawah. Dan beliau datang, saya cepat-cepat usap air mata saya. Hei Papi. Untuk menunjukkan semuanya baik-baik saja. Tapi hati saya hancur. Melihat kebaikan dia. Karena itu pesan penting hari ini. Tuhan panggil Bapak Ibu untuk mengenal dia. Bangsa Israel tidak mengenal dia. Sehingga yang muncul hanya keluhan. Engkau membawa kami ke sini untuk mati, Musa. Dan Ayub dari tidak mengenal menjadi mengenal. Dikatakan dia penghulu setan Bapak Ibu. Padahal dia raja, di atas segala raja boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. He is king
of Kings. He is Lord of Lords. He is Messiah, Christ. Kita akan urai nanti. Kenapa penting sekali mengenal Yesus. Apa berkat kehidupan di tanganmu pada waktu Bapak Ibu mengenal dia dengan benar. Belum selesai di situ Bapak. Markus 3 ayat 22. Tadi dikatakan orang Farisi, sekarang dikatakan ahli Taurat. Dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Dikatakan dia kepala setan. Jangan sampai salah kenal Bapak. Tuhan tidak pernah mendakwa kita. Tuhan tidak pernah menginginkan Bapak Ibu sakit lagi. Karena dia telah tanggung penyakit itu. Dia tidak pernah inginkan Bapak Ibu menderita lagi. Karena dia menderita sampai mati. Dia yang kudus harus masuk ke dalam maut. 3 hari lamanya. Dia merampas seluruh kunci kerajaan maut. Supaya barang siapa percaya dengan easily, dengan mudah. Just believe. Dan kita diselamatkan. Dia tidak mau melihat manusia yang begitu sangat dikasihinya. Menderita, susah, miskin, bangkrut, kekurangan, bertikai dalam rumah tangga. Khawatir tentang masa depan, dia tidak mau. Dia menjadikan dirinya segala-galanya yang buruk. Supaya Bapak Ibu dan saya di dalam pengenalan akan Yesus menerima segala-galanya yang baik. Katakan amin. Yes. Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah belajar dari Ayub. Apapun yang pernah diucapkan, yang apapun yang pernah dirasakan. Yang tidak abundant, tidak berlimpah. In life, in love, in truth. Cabut. Saya depresi, cabut. Saya pernah ditinggalkan, cabut. Saya dikhianati, cabut. Uprooted in Jesus' name. Haleluya Bapak Ibu. Sangat serius. Iblis sangat serius. Berinisiatif supaya Hawa tidak mengenal kasih Bapa. Tidak boleh kamu makan ini, bukan? Karena kalau kamu memakan ini, kamu sama seperti dia. Dia gosip di belakang punggung Bapa. Dia gosip dan mendustai Hawa. Hari ini biarlah dusta iblis dihancurkan. Sehingga Bapak Ibu tahu betapa besar kasih Bapak. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Betapa besar. Kita akan lihat Bapak Ibu. Nomor 1. Kenapa dia mau Bapak Ibu mengenal dia. Nomor 1 ini berulang-ulang akan kita terus ingatkan Bapak Ibu. Lebih daripada segala keperluan, kebutuhan Bapak Ibu. Ini dianugerahkan. Tidak bisa dengan yang lain. Kecuali darahnya. Dan sudah diberikan. Dan pemberian dengan darahnya ini. Tidak pernah sebut salah satu negara yang terindah di dunia. Tidak bisa menyamai surga. Sebut segala kehidupan yang the best yang disebut oleh dunia. Tidak bisa samakan dengan surga. Bahkan di luar Yesus, hell, neraka. Sangat serius Bapak Ibu. Lebih dari seluruh keperluan Bapak Ibu. Tanpa pernah diminta orang diberikan. Di luar Yesus, banyak orang masih mencari. Menimbang agar perbuatan baiknya lebih banyak dari perbuatan buruknya. Tidak ada dosa besar, dosa kecil di hadapan Tuhan. Di luar Yesus semua di bawah
penghukuman. Mohon maaf Bapak Ibu ya, bukan di luar agama Kristen, di luar Yesus. Di luar Yesus. Yesus tidak pernah bangun agama. Satu gereja pun tidak pernah dia dirikan. Bahkan bait Tuhan yang didirikan orang beberapa tahun runtuhkan. Karena dia sendiri bangunan rumah Tuhan. Dan memberikan rohnya yang kudus, katakan amin. Bapak Ibulah bangunan rumah Tuhan saat ini. Dan saya. Dan adik-adik semua. Sangat serius Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16 sudah sering kita baca. Yesus diberikan, kekekalan diberikan. Karena dia sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Sangat. Jadi jangan pernah ngeluh lagi, katakan amin Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ngeluh, artinya Bapak Ibu gak percaya dia baik. Kalau gak percaya dia baik, mohon maaf, artinya Bapak Ibu percaya iblis lebih baik daripada dia. Makanya sangat serius Bapak Ibu. Kenapa keluhan? Jangan mau, katakan bersama saya, mulai hari ini saya tidak mau lagi mengeluh tentang apapun. Saya mau selalu bersyukur dalam segala keadaan. Haleluya Bapak Ibu. Dan tunggu waktunya. Ayub mengalami ini tidak sehari Bapak Ibu. Berhari-hari dia alami. Untuk menguji dan membangun semua yang pernah dia katakan itu muncul di permukaan. Sehingga ada kesempatan bagi Ayub untuk mencabut kata-katanya yang sia-sia. Sehingga Tuhan memiliki kesempatan untuk blessing dia, berkati dia 2 kali lipat. Haleluya. Tuhan kita maha canggih Bapak Ibu. Gak nyampe kita. Dia tahu sedalam-dalaman isi hati kita. Sembunyi apapun dia tahu persis. Tapi keinginannya baik semua. Setelah dia tahu dia tidak jotok kita, dia tidak jitak kita, dia tidak dakwa kita. Enggak. Dia panggil kita untuk menerima semua kebaikannya. Haleluya Bapak Ibu. Ini ada di dalam, nanti Bapak Ibu baca di Yohanes 3 ayat 16, Lukas 23 ayat 46. Salah satu mungkin kita buka Gung. Lukas 23 ayat 46. Satu hari ada seorang ibu, minggu lalu Bapak Ibu tanya pada saya. Bu, saya enggak sempat baca firman setiap hari. Saya enggak sempat baca firman. Saya langsung diberikan hikmat oleh Tuhan. Enggak apa-apa Ibu, memang tidak suruh baca. Tuhan suruh renungkan. Oleh kemuliaan Tuhan Yesus, saya tidak ngerti jawabannya Bapak Ibu dan saya tidak pernah berencana ada pertanyaan model seperti itu. Bu, saya tidak sempat setiap hari baca firman, pagi sudah begini. Oh memang tidak usah dibaca Ibu. Tuhan memang tidak suruh Ibu baca. Tuhan suruh kita renungkan. Yang satu lagi, jangan lupa perkatakan. Memang tidak usah dibaca. Buktinya perempuan perdaraan nggak pernah baca firman tertulis, tapi dia telah mendengar tentang Yesus. Bapak Ibu yang masuk ke dalam hikmat Tuhan, memiliki hikmat kebijaksanaan lebih dari orang-orang tua, lebih dari pengajar-pengajar dikatakan. Karena Tuhan katakan pada waktu kamu berkata-kata, saat itu akan kuberikan jawabannya. Bu Ratna gimana caranya memahami firman? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti asli Bapak Ibu, nggak ngerti. Harus diminta Bapak Ibu. Harus diminta menyampaikan ini. Sampai malam saya tanya Tuhan mau ngomong apa besok. Baru malam-malam lewat jam 12 baru dapat jawabannya Bapak Ibu. Tuhan mau ngomong napi besok. Mengenal Tuhan awalnya. Tambahkan Yesus. Harus spesifik mengenal Tuhan Yesus. Oke. Baru tadi pagi bikin ambil ayat Tuhan mau bicara apa. Nggak ngerti Bapak Ibu, nggak sanggup. Terlalu tinggi. Itu di Lukas 23 ayat 6. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, hidupku. Nyawanya Yesus diserahkan kepada Bapa. Supaya Bapak, Ibu, adik-adik dan saya memiliki hidup itu. Maksudnya itu Bapak Ibu, hidup Yesus kita terima
Karena diserahkan kepada Bapa yang sah memiliki hidup. Dan dianugerahkan kepada kita karena penebusan Yesus. Jadi hidup yang Bapak Ibu jalani bersama saya, kita hidupi sekarang ini, mohon maaf, tidak main-main. Itu hidupnya Yesus. Haleluya. Maka Paulus berkata, bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Terus kita mau menggunakannya untuk hal lain, kecuali kebaikan. Karena kebaikan hidup Yesus berlimpah ada pada Bapak Ibu dan saya. Katakan sudah berlimpah. Hidup Kristus ada pada saya. Itu Bapak Ibu. Nah iblis mau Bapak Ibu tidak mengerti, tidak memahami. Sehingga masih mohon maaf berkata-kata dengan cara lama. Hidup dengan cara lama. Padahal sudah sama dengan Hawa, dia sudah segambar serupa dengan Tuhan. Haleluya. Jadi hati-hati dengan perkataannya Bapak Ibu. Hati-hati dengan pikirannya. Hati-hati dengan tindakannya. Semua kehidupan berkat Bapak Ibu dan saya pilih. Dia serahkan nyawanya. Pada waktu dia serahkan nyawanya, karena Yohanes 3 ayat 16, Bapa mengasihi kita. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu penting mengenal Yesus? Kalau Ayub menyesal tentang hidupnya, kemudian dia katakan lebih baik aku mati. Tapi di atas kayu salib, Yesus menyerahkan nyawanya, hidupnya. Supaya perkataan ingin mati lagi, ingin mati. Kalau ada Bapak Ibu yang pernah mengucapkan hal itu, cabut seperti apa yang Ayub lakukan. Supaya tidak ada celah sedikit pun iblis mempunyai tempat, akses, grip pegangan atas hidup Bapak Ibu dan saya. Saya tolak ingin mati. Saya tolak menyesali hidup. Hidup saya beruntung, hidup saya berhasil, hidup saya milik Yesus. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu perlu mengenal Yesus? Karena Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kutuk dosa dan miskin bagi setiap yang percaya. Kutuk dosa miskin. Supaya setiap yang percaya menjadi berkat, kudus, diperkaya dalam segala sesuatu, serta menjadi ahli warisnya. Haleluya Bapak Ibu. Menyedihkan Bapak Ibu, kalau orang yang beriman mengatakan kepada Yesus tidak mengenal Yesus, tidak mengenal apa warisan yang dimiliki di dalam kerajaan Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Tuhan Raja jadi pelayan masuk ke maut. Kalau tidak dia boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Jadi bersama-sama katakan dengan saya karena Yesus telah dijadikan berkat. Saya kudus, murni di hadapan Tuhan. Sangat dikasihi Bapa. Saya ahli waris. Saya telah disediakan semua keperluan saya sampai kedatangannya untuk memuliakan namanya. Haleluya, 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 haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus menganugerahkan hidup dalam segala kelimpahan. Jangan goyang Bapak Ibu, jangan goyang dari itu. Kadang-kadang masih ada berapa Bu Yos? 2000 kah di kantong, masih ada berapa? Hidup dalam segala kelimpahan gak ada hubungannya dengan 2000. Dengan 371 triliun gak ada hubungannya Bapak Ibu. Hubungannya dengan darah. Hubungannya dengan kasih Bapa. Hubungannya karena iman. Sudah itu aja. Jangan bolak-balik lagi lah Bapak. 2000 ya beli kerupuk kremes gitu, campur kepada nasi, kasih garam, kasih cabai, kenyang Ibu. Ada di halaman daun-daunan, udah kenyang. Haleluya Bapak Ibu. Nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Hubungannya Bapak Ibu dan saya menerima damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan cuan.
Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ayat keempat. Bukan ayat keempat. Poin keempat. Kenapa Bapak Ibu harus mengenal Dia? Tuhan Yesus Kristus telah menganugerahkan rohnya. Pribadinya Bapak Ibu. Pribadi dirinya sendiri. Yesus Tuhan dalam tubuh manusia. Bapa Tuhan itu roh. Dia menganugerahkan rohnya. Roh penolong dan penghibur dengan tidak terbatas pada setiap orang yang percaya dan merupakan jaminan atau penjamin, tepatnya karena dia pribadi. Tuhan ini pribadi Bapak Ibu. Roh Kudus itu pribadi. Agar kita menerima seluruhnya penebusan Kristus. Kita akan buka satu-satu ini Bapak Ibu. Roma 8 ayat 10 sampai 11. Roma 8 ayat 10 sampai 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, katakan amin, ada di dalam kita Bapak Ibu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia, roh Kristus, roh Yesus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati atau roh Bapa diam di dalam kita, di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Yehezkiel 36 ayat 27. Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku. Jadi Bapak Ibu lihat, Tuhan tidak pernah berubah. Sekali Dia berucap, berfirman, akan tetap sampai selama-lamanya. Sebelum Roma 8 tadi muncul, sudah dikatakan di Yehezkiel. Nabi Yehezkiel menulis Bapak Ibu, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Roh Kuduslah yang menolong Bapak Ibu dan saya adik-adik untuk melakukan seluruh firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 34 sampai 35. Sebab siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Bapa mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Rohnya dianugerahkan tidak terbatas. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu yang percaya kepadaku akan melakukan hal-hal yang sama dengan yang kulakukan, bahkan lebih besar. Saya rindu Bapak Ibu untuk menggenapi ayat-ayat ini. Rindu sekali Bapak Ibu. Saya sudah terima terlalu banyak dari Tuhan. Dan bahkan akan lebih banyak lagi, katakan amin untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, beberapa hari ini atas anugerah Tuhan Yesus saya dihubungi oleh seseorang yang saya kenal di kantor lama, tapi dia tunjuk istrinya untuk menghubungi saya untuk bekerja untuk sebuah badan internasional. Nggak pernah kepikir Bapak Ibu. Telepon, ya Pak, gimana? Sebentar ya Bu, istri saya mau Ibu kontak Ibu, soalnya waktu istri saya mengatakan perlu ini saya ingat Ibu. Telepon istrinya Bapak Ibu. Saya ditelepon istrinya, Bu saya butuh ini. Berkenankah Ibu menjadi seorang konsultan? Konsultan internasional? Saya kirim apa saja deh Ibu buat. Pokoknya kita kemudian bicara melalui Zoom Bapak Ibu. Kemudian dia urus administrasinya supaya segera bisa kontrak. Apa yang tidak pernah didengar telinga. Tidak pernah timbul dalam hati saya. Tidak pernah Bapak Ibu lihat. Itu yang Yesus sediakan. Ini bukan saya ngomong firman Tuhan. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Oh, saya tidak biasa bikin begini. Nanti Ibu cantumkan aja berapa rupiah. Aduh saya nggak ngerti Bu. Nanti Ibu saja yang bikinin, saya nggak ngerti apa kompon. Ya baik, nanti saya akan buatkan. Bapak Ibu sedang dipersiapkan, katakan amin. Untuk pekerjaan yang sangat besar.
Haleluya. Bukan hanya untuk tetangga Bapak Ibu, untuk bangsa-bangsa. Karena sampai ke ujung bumi. Untuk pekerjaan ini kok saya ingat Ibu katanya. Haleluya. Berkat memburu orang benar. Orang benar bukan karena kita benar Bapak Ibu. Iman kita kepada Yesus menjadikan kita umat benarnya. Diburu berkat. Tidak hanya berkat, kehidupan. Tidak setahun, selama-lamanya. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Kemudian saya report. Ibu tolong dong minta 3 nama yang harus approve Ibu. Dan akan memberikan feedback kepada kami. Pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Saya bisa 1, 2. Aduh, saya kan bahasa Inggris asal ngerti Bapak Ibu, tidak canggih gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya kasih nama. Dan saya minta izin ke wakil direktur tempat saya bekerja. Oh, enggak apa-apa Bunda, lanjutkan saja gitu. Haleluya. Kalau Tuhan buka, ayo lanjutkan Bapak Ibu. Kalau Tuhan buka, tak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan angkat, tak ada yang bisa turunkan. Boleh kemuliaan untuk Dia yang buka, yang angkat. Haleluya. 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 Gak bisa Bapak Ibu. Sekali Dia berkata kamu akan diberkati. Gak bisa yang akan curi. Gak ada yang bisa rampas. Gak ada yang bisa ambil bagian Bapak Ibu darinya. Karena di atas kayu salib. Dia memang berkata untuk dunia. Tapi Dia juga untuk pribadi, lepas pribadi. Bahwa seluruh jaminan hidupmu, hidup saya, Dia jadi jaminannya. Memastikan seluruh Bapak Ibu, warisannya harus diterima. Harus diterima. Haleluya. Saya kemarin live Bapak Ibu. Tiba-tiba biasanya 45 orang. Saya cerita ke Opi. 45 orang biasanya Pak. Niki 272 tiba-tiba. Wih, lancar live-nya. Saya sungguh bersyukur Bapak Ibu disediakan semuanya. Saya diberkati dengan Opi yang luar biasa. Ayo Ma, gak live hari ini, jangan sampai dikalahkan Dede katanya. Masa dikalahkan Dede, ayo live, ayo live. Semua yang Bapak Ibu perlukan untuk melakukan kerajaannya. Karena berkat tidak Bapak Ibu cari, berkat yang cari Bapak Ibu adik-adik semua. Kerajaannya dilakukan, disediakan suami yang luar biasa, Opi yang luar. Ayo maju Ma, ini sudah jam segini live, jangan sebentar-sebentar lama-lama biar gak dikalahkan sama Dede. Tahu Pak Putu begitu Bapak Ibu, Pak Putu ini luar biasa. Apalagi sekarang live, jangan sampai tidak ada video hari ini. Udah upload. Tahu ngerti upload. Haleluya. Dahsyat Bapak Ibu, dahsyat. Ibu hanya dikontrak 1 bulan, tidak apa-apa. 1 bulan, 2 minggu nggak apa-apa. Tapi saya kaget Bapak Ibu, kita akan pergi nanti ke kota ini, tanggal sekian-sekian. Saya lapor ke Dua Dirut, nggak apa-apa Bunda, rarisan. Aduh, kita itu yang bikin kita terharu. Bapak Ibu katakan amin. Jadi jangan susah kalau tubuhmu rasa nyet-nyet, sembuh. Keperluan lunas. Haleluya. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai, ini penting sekali Bapak Ibu, sampai kita memperoleh seluruhnya. Karena sudah dibayar. Belanja 500.000, beras sudah, minyak goreng sudah, terigu sudah, kangkung sudah, pulang-pulang sampai di dapur. Kok ada yang belum diambil, pasti balik, tuntut 500 ini. Apa ini namanya? Notanya sudah dibayar, ada yang ketinggalan Niki. Tapi tuh Bu, kerupuk. Kalau sudah belanja kerupuk di nota, ada kerupuk,
Bapak Ibu belum bawa pulang, cari. Mudah-mudahan gak jauh, kan ini contoh yang sederhana Bapak Ibu. Pakai kerupuk muda. Nah ini hal yang sederhana. Tapi yang si ibu bapak dibayar Yesus, miskin jadi kaya, katakan amin. Kutuk jadi berkat, katakan amin. Bangkrut jadi dibebaskan daripada kebangkrutan. Haleluya, stres, depresi jadi damai sejahtera. Ini Bapak Ibu harusnya bawa pulang semua ini. Sampai di rumah buka, damai sejahtera belum? Stop! Aku tidak kacau, aku tidak stres, aku tidak depresi. Ambil Niki, ambil. Bawa pulang semua yang sudah dibayar. Itu yang dimaksud. Sampai menerima seluruhnya. Harus seluruhnya. Bahasa Balennya sudah bayar. Cara drama. Sudah dibayar lunas. Begitu sampai di sini Ben takut, anakku masa depannya gimana? Cari di sini masa depannya ajaib. Balik lagi sini. Masa depan hidupku, anak-anakku. Masa depan yang penuh harapan. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Buka isi hidupmu. Apa yang tidak ada dalam hidupmu. Minta, claim by his blood. By your faith. Imanmu, bayar, tagih. Enak aja. Bapakku bayar. Dan Bapakku harus memastikan aku terima seluruhnya. Kalau tidak, Bapakku tidak rest. Melihat anak-anaknya belum terima seluruhnya. Haleluya Bapak Ibu. Terpujilah, boleh kemuliaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, urapan Tuhan dahsyat Bapak Ibu. Saya cerita di live itu Bapak Ibu. Pagi-pagi saya berangkat ke kantor dan menuju rumah sakit Surya Husada. Nengok adik saya Bapak Ibu. Saya gak bisa nafas Bapak Ibu. Sampai nyetir. Oh saya segera sadar. I renounce, aku buang. Nafas berat, aku tolak. Rasa sesak, aku tolak. Live, gak berhenti doa Bapak Ibu. Sampai siang ini berhenti. Apa yang tidak baik, apa yang tidak sempurna, seperti Ayub, cabut, tolak, hancurkan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu terima seluruhnya. Jangan separuh. Ucapkan, perkatakan dan percayai terus. Jangan goyah. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus memanggil kita. Untuk menerima apanya Bapak Ibu? Kuasa. Bukan kesembuhan. Kuasa. Supaya kepada penyakitmu, penyakit orang lain, Bapak Ibu berkata, sembuh. Sembuh. Lunas. Pulih. Menjadi murid. Dan memuridkan segala bangsa. Ayat terakhir ini Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus, baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Yesus mendekati mereka. Berhenti dulu Bapak Ibu. Tidak pernah ada orang berniat untuk mendekati Yesus untuk hal ini. Tapi Yesus mendekati mereka. Karena dia sangat serius. Kalau saya perlu kepada Bu Yos, saya akan, Bu. Nah seperti itu. Saya perlu pada Bu Yos. Bu Yos nggak tahu. Seperti Pak Jerry. Mohon maaf tadi salah sebut. Pak Jerry tadi mendekati Bu Yos. Perlu. Yesus concern sampai mendekati mereka. Pak Jerry berkata, Bu kipasnya jangan. Itu Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata. Adalah pesan. Adalah keseriusan Tuhan. Untuk mengatakan ini. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa,
sorga, bumi. Jadi jangan susah lagi. Di pekerjaan saya begini Bu, di rumah begini. Sudah di sorga bumi Yesus yang berkuasa. Aduh, jangan keluhan berkuasa, Yesus yang berkuasa. Baru di ayat 19 Bapak Ibu. Ajaibnya, setelah dia berkata segala kuasa di sorga bumi ada padanya, baru dia suruh ini Bapak Ibu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau dijadikan satu nama mereka Yesus. Makanya disebut dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus namanya Yesus. Nama Bapa siapa? Yesus. Nama Anak siapa? Yesus. Roh Kudus, Roh Kristus Yesus. Karena dia satu. Baru ayat 20 Bapak Ibu. Dan ajar Bapak Ibu, didik, jadikan murid segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu tahukah kata segala sesuatu hanya tercantum dalam 2 hukum. Kasihi Tuhanmu segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan. Dan kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seluruh hukum Taurat sudah digenapi Yesus, katakan amin. Hanya tinggal 1 hukum. Maka dia katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Oleh kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan simpan kebencian. Seburuk apapun orang itu memperlakukan Bapak Ibu, adik-adik dan saya, ampuni. Karena itu perintah yang terakhir yang Tuhan berikan. Hukum Taurat tidak digenapi oleh siapapun kecuali Yesus. Dia berikan perintah baru untuk saling mengasihi. Sebagai penutup Bapak Ibu, sebelum kita terima tubuh dan darahnya. Kemarin saya bertemu dengan orang yang kita doakan di rumah sakit Sanglah Bapak Ibu. Adiknya sudah pulang, operasi jantung, hanya dirawat, hari ketiga sampun pulang. Ampun pulang nih ke dokter, ya ada enggal, nggih sami heran dari pemulih. Jangankan sakit jantung, Lazarus sempat mati bangkit Bapak Ibu dalam nama Yesus. Nggih ampun mulai nih ke dokter, haleluya. Ibu tiangnya aja. Ngeling nih ke ya dokter, ibu saya menangis ya. Kenapa? Ingat sama kata-kata dokter. Dia cuci tangannya, di sebelah adik saya ada anak kecil dibedah dadanya, ada sakit jantung juga Bapak Ibu. Nangis, ikut netes. Sudah itu ingat pesan ibu, kasihi semua orang. Karena anak Niki pengen belanja ke kantin beli jajan, ibunya enggak punya jajan, enggak punya uang. Karena uangnya untuk ongkos nanti kembali, saya lupa antara Karangasem, Singaraja. Anak Niki dari Karangasem atau Singaraja. Nanti mau pulang, terus dia ingat, oh diajar sama Bu Dokter. Berbagi katanya, dia ambil uangnya Niki, digendong anak ini. Dan ibu saya menangis. Ibu saya menangis. Kasih itu kuasa, Bapak Ibu katakan amin. Maka waktu Tuhan katakan segala kuasa di sorga di bumi, tugasnya cuma satu, kasihi sesamamu. Gak disuruh yang lain. Jadi jangan simpan kebencian, ya amin Bapak Ibu. Dan kemudian bapaknya, Bapak tiangnya beni ke dokter ngomong begini. Angon bahasa Bali dokter nggih. Luwungsan monyane Bu Dokter. Oh ini ke firman Tuhan mengejang deh. Haleluya Yesus Tuhan. Nggih, semua berasal dari firman. Karena firman itu Yesus sendiri Bapak Ibu. Jadi kelima hal niki Bapak Ibu bawa pulang, nanti di share di grup, Bapak Ibu baca, share kepada orang lain. Jangan sampai tidak mengenal Yesus. Padahal muridnya juga berkata, itu hantu. Padahal itu Tuhan, ampunan dibalik. Seperti tadi dikira kepala Beelzebul, padahal dialah raja kebenaran, raja damai. Haleluya, kita siapkan diri hati menerima tubuh Tuhan Yesus. Biarlah Bapak Ibu dan saya, kita semua semakin mengenal Tuhan. Haleluya.